Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, mari kita belajar mengenai koordinat kartesius ya. Nah, pada koordinat kartesius kita pasti harus mengenal yang namanya bidang koordinat kartesius tersebut. Nah, bisa kalian lihat pada bagian ini ya. Ini adalah yang disebut dengan bidang kartesius. Nah, pada bidang kartesius ini atau bidang koordinat kartesius ini dia memiliki sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini adalah sumbu X, garis yang mendatar, yang garis yang horizontal yang mendatar ini adalah sumbu X, dan garis yang horizontal, garis yang vertikal atau yang tegak lurus ini namanya adalah garis sumbu Y. Ya. Jadi garis yang mendatar ini namanya sumbu X, dan garis yang tegak lurus atau ini vertikal ini namanya adalah sumbu Y. Ya. Pada sumbu X kalian lihat di sini ada antara sumbu X dan sumbu Y, di sini ada titik potong yaitu titik pusat di sini atau titik asal yaitu 0,0. Ya. Kemudian di sebelah kanannya 0 ini miliknya sumbu X dan bernilai X positif ya. Kemudian sebelah kirinya 0 ini namanya X yang bernilai negatif ya. Kemudian sebelah atasnya 0 ini namanya Y atau miliknya sumbu Y. Artinya nilai Y di sini adalah positif. Kemudian sebelah bawahnya 0 ini namanya atau ini miliknya sumbu Y juga yang bernilai negatif. Ya. X positif adalah sebelah kanan 0, X negatif sebelah kiri 0, Y positif sebelah atas 0, dan Y negatif adalah sebelah bawah 0. Bisa dipahami ya. Ini adalah tentang bidang kartesius. Ya. Kemudian pada bidang kartesius ada yang namanya titik koordinat. Nah, titik koordinat itu terbentuk dari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau misalnya kita buatkan di sini, misalnya kita tarik sumbu X-nya 3, kemudian ke sumbu Y-nya menuju ke angka 5 di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada titik potong dari sumbu X dan sumbu Y di sini. Misalnya kasih titik A di situ. Nah, titik A ini berapa titik koordinatnya ya? Titik A ini kita tentukan titik koordinatnya. Kita lihat kalau menentukan titik koordinat, angka pertama di sini adalah dari sumbu X dan angka kedua nanti adalah dari sumbu Y. Nah, berarti titik A ini adalah kita lihat pada sumbu X itu pas angka berapa? Oh, pas angka 3. Oh, berarti ini adalah 3, ya. Kemudian angka kedua itu sebagai nilai Y atau diambil dari sumbu Y. Nah, kita pada sumbu Y ini pada angka berapa di sini? Oh, 5. Oh, berarti di sini adalah 5. Titik A ini berarti mempunyai ordinat adalah 3,5. Nah, seperti itu yang disebut dengan titik koordinat. Dan jangan lupa, angka pertama di sini punyanya X dan angka kedua ini adalah punyanya Y. Ya. Jangan kebalik. Pokoknya setiap angka yang pertama itu berarti miliknya X, dan setiap angka yang posisi kedua setelah koma itu adalah punyanya Y, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini kita lihat ada bidang kartesius berikutnya ya. Di sini ada sebuah titik A juga. Titik A di sini adalah menunjukkan titik koordinat 4,3
Ya, kita lihat sumbu X-nya 4, kemudian sumbu Y-nya adalah 3. Jadi ini adalah titik 4,3. Ya. Nah, kemudian titik 4,3 atau ditulis titik koordinat A yaitu 4,3. Nah, ini X-nya siapa? X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3. Ya, gitu. Ya. Kemudian X dan Y dalam bahasa matematikanya itu sumbu X itu atau nilai X itu adalah disebut juga sebagai absis dan nilai Y itu disebut juga sebagai ordinat, ya. Jadi kalau di soal kamu menemukan misalnya absisnya sekian, ordinatnya sekian, itu artinya kalau absis itu artinya adalah X, nilai X ya. Kemudian ordinat itu adalah Y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada titik B, kita isi titik B ya. Titik B ini kita isi titik koordinatnya, berarti kita lihat sumbu X. Sumbu X-nya pas angka berapa? Negatif 2. Oh, berarti titik B ini adalah negatif 2, sekarang titik ini pada sumbu Y-nya pada angka berapa? Berarti negatif 4. Berarti ini adalah negatif 2, negatif 4. Nah, seperti itu ya. Jadi titik B adalah negatif 2, negatif 4 ya. Kembali lagi kita contohkan untuk titik A di sini 4,3. Nah, sekarang kalau kita berbicara jarak ya. Jarak ya. Jarak dari suatu titik. Nah, misalnya ini adalah titik A 4,3. Kita lihat titik A ini adalah 4,3 di sini ya letaknya. Nah, kalau ditanya berapa jarak terhadap sumbu X. Nah, titik A ini jarak terhadap sumbu X itu berapa satuan? Ya, berapa? Nah, jarak berarti kalau titik A di sini, sumbu X kan ini ya. Nah, berapa jarak dari A ke sumbu X? Kita lihat. Berapa langkah ini dari sini sampai dengan sumbu X? Kita lihat berarti dari sini ke sini kan samanya dengan dari sini ke sini ya kan? Nah, ini berapa langkah, berapa satuan? Oh, 1, 2, 3. Ya kan? Sampailah di sumbu X. Nah, berarti titik A ini adalah 3 satuan jaraknya terhadap sumbu X. Jadi kalau ditanya berapa jarak titik A terhadap sumbu X, yaitu 3 satuan. Ya. Sekarang kalau ditanya berapa jarak titik A terhadap sumbu Y. Nah, mana sumbu Y? Ini titik A, ini sumbu Y. Jaraknya berarti dari sini ke sini, ya kan? Nah, jarak dari sini ke sini itu kita lihat dari mana? Ini samanya dengan siapa? Sama dengan dari sini ke sini, ya enggak? Nah, berarti berapa jaraknya? Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti jarak titik A terhadap sumbu Y itu adalah 4 langkah atau 4 satuan. Ya. Nah, ini 4 satuan jarak terhadap sumbu Y. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya titik koordinat, X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3, ini. Tapi kalau ditanya jarak, itu kebalikannya. Jadi, kalau ada titik A 4,3, berarti kalau ditanya jarak titik A terhadap sumbu X, berarti kita ambil punyanya Y, 3 satuan terhadap sumbu X. Kemudian, kalau ditanya jarak terhadap sumbu Y, berarti ambilnya nilai Y, yaitu 4 satuan terhadap diambilnya nilai X ya, kebalikannya ya, yaitu 4 satuan jarak terhadap sumbu Y, seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan tadi seperti ini ya. Jadi kalau ditanya titik adalah sesuai X dan Y 4,3, tapi kalau ditanya jarak itu dibalik. Kalau ditanya jarak terhadap sumbu X, ambil nilainya Y 3 satuan. Kalau ditanya jarak terhadap sumbu Y, berarti kita ambil nilainya X, yaitu 4 satuan. Ya, buktinya tadi seperti itu prosesnya. Ya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan diulang-ulang lagi, dipahami lagi, diputar lagi ya videonya. Kemudian boleh bertanya silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.